Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sandra Ilmana Femklisa dengan NIM C1CNL24090 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan fiskal badan untuk memenuhi tugas perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SEMAK. Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan untuk menentukan besarnya PKP dan pajak penghasilan badan yang harus dibayar. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan laporan keuangan komersial dengan aturan perpajakan, lalu menghasilkan dasar perhitungan pajak yang benar, dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap UU pajak penghasilan. Isi utama dari laporan keuangan fiskal ini adalah laba rugi fiskal, koreksi fiskal, rekonsiliasi antara laba komersial dan laba fiskal, dan penghasilan kena pajak. Lalu ada perbedaan antara laporan keuangan fiskal dan komersial. Dari aspek tujuan, komersial itu menentukan kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Kalau fiskal itu menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Berdasarkan aspek dasar aturan, komersial itu mengacu pada PSAK atau IFRS, dan fiskal itu mengacu kepada UU PPH dan aturan perpajakan. Lalu untuk aspek pengakuan dan pendapatan dan beban, komersial itu berdasarkan prinsip akuntansi atau akrual, dan fiskal itu berdasarkan ketentuan perpajakan, ada biaya yang tidak boleh dikurangkan. Berdasarkan aspek penyusutan atau amortisasi, komersial itu bebas sesuai dengan PSAK dan umur ekonomis. Untuk fiskal itu wajib mengikuti tarif dan masa manfaat versi pajak. Aspek hasil akhirnya, komersial itu laba bersih komersial dan fiskal itu laba kena pajak atau setelah dikoreksi fiskal. Selanjutnya, apa itu koreksi fiskal? Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laporan laba rugi komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penyesuaian ini dilakukan karena terdapat pendapatan dan biaya yang diperlakukan berbeda antara akuntansi komersial dan aturan pajak, sehingga diperlukan koreksi untuk menentukan kena pajak yang sebenarnya. Koreksi fiskal berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak yang sesuai standar perpajakan, memastikan tidak adanya kerancuan dan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan yang disampaikan, memberikan dasar yang transparan dan akurat bagi pemeriksa pajak, dan meningkatkan kesesuaian antara laporan akuntansi komersial dan fiskal. Jenis koreksi fiskal. Yang pertama itu ada koreksi fiskal positif, yaitu penyesuaian yang menambah laba fiskal. Jenis koreksi ini biasanya dilakukan untuk menambah kembali biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut peraturan perpajakan. Contohnya seperti biaya hibah, sumbangan, pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri, sanksi administrasi, biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang dikenakan PPh final, dan selisih penyusutan komersial yang lebih besar dari penyusutan fiskal. Lalu yang kedua itu ada koreksi fiskal negatif, adalah penyesuaian yang mengurangi laba fiskal. Biasanya terkait dengan penghasilan yang sudah dikenakan PPh final, penghasilan yang bukan objek pajak, selisih penyusutan atau amortisasi komersial yang lebih kecil daripada fiskal, dan penghasilan yang pengakuannya ditangguhkan menurut pajak. Lalu ada pos-pos yang perlu dikoreksi fiskal. Yang pertama adalah biaya yang tidak diperbolehkan seperti sanksi pajak, denda, biaya pribadi, pemberian natura tertentu, dan biaya yang tidak didukung bukti. Yang kedua itu ada biaya yang dibatasi pengakuannya, misalnya biaya promosi, biaya kendaraan, biaya jamuan, atau entertainment yang harus ada daftar nominatif. Lalu yang ketiga ada penyusutan dan amortisasi berbeda aturan, seperti perbedaan masa manfaat, tarif, dan metode antara PSAK dan pajak. Yang keempat, itu ada pendapatan yang diatur khusus, termasuk pendapatan final, pendapatan dengan tarif khusus, atau pendapatan yang tidak termasuk pajak. Yang kelima, itu ada cadangan yang tidak diperbolehkan, seperti cadangan piutang, cadangan imbalan kerja tertentu yang tidak memenuhi syarat fiskal. Dan yang keenam, itu transaksi afiliasi, penyesuaian jika harga tidak sesuai ketentuan transfer pricing. Afiliasi fiskal adalah proses mencocokkan perbedaan yang terdapat antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem akuntansi keuangan dengan laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan perpajakan fiskal. Tujuannya adalah untuk memastikan laporan keuangan yang diserahkan sudah diperiksa dan disesuaikan agar sesuai ketentuan perpajakan, untuk menghindari kesalahan perhitungan pajak, untuk menyesuaikan perbedaan perlakuan akuntansi, dan membantu wajib pajak dalam pemeriksaan pajak dalam menyediakan dokumen yang jelas mengenai penyesuaian dan koreksi fiskal. Lalu ada 5 langkah-langkah proses
rekonsiliasi fiskal. Yang pertama itu menyiapkan laporan keuangan komersial. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan komersial dan fiskal. Yang ketiga, melakukan koreksi fiskal positif dan negatif. Yang keempat, menghitung laba fiskal atau PKP. Dan yang kelima itu menyusun rekonsiliasi fiskal dalam SPT tahunan PPh Badan. Contoh rekonsiliasinya adalah laporan laba rugi komersial PT Makmur tahun 2024, penjualan bersih sebesar 5 miliar, harga pokok penjualan sebesar 2,8 miliar, laba kotor sebesar 2,2 miliar, beban gaji dan tunjangan 600 juta, beban sewa kantor 200 juta, beban penyusutan komersial 150 juta, beban representasi 90 juta, beban kendaraan 120 juta, beban utilitas 50 juta, beban piutang tertagih 80 juta, sumbangan sosial sebesar 40 juta, denda keterlambatan sebesar 25 juta, dan pendapatan bunga deposito atau final sebesar 30 juta. Maka laba sebelum pajak atau laba komersialnya itu sebesar 875 juta. Langkah kedua itu kita mengkoreksi fiskal positifnya. Untuk biaya reparasi sebesar 65 juta, beban kendaraan pribadi 120 juta, sumbangan sosial termasuk harga 40 juta, yang tidak memenuhi syarat pasal 6, denda keterlambatan sebesar 25 juta, dan penyisihan piutang sebesar 80 juta. Total koreksi positif itu sebesar 330 juta. Untuk koreksi fiskal negatifnya, itu penyusutan fiskal lebih besar dari komersial sebesar 30 juta, pendapatan bunga deposito final sebesar 30 juta, maka total koreksi negatif sebesar 60 juta. Maka rekonsiliasi fiskal yaitu laba sebelum pajak sebesar 875 juta, ditambah dengan koreksi fiskal positif 330 juta dan kurangi dengan koreksi fiskal negatif sebesar 60 juta, maka laba kena pajak atau laba fiskalnya adalah sebesar 1 miliar 145 juta. Maka perhitungan PPh badannya itu laba kena pajak fiskal dikalikan dengan 22%, maka PPh terutang sama dengan 251 juta 900 ribu rupiah. Dari soal tersebut, proses rekonsiliasi fiskal menghasilkan laba kena pajak yang menjadi dasar perhitungan PPh badan. Dengan melakukan koreksi fiskal yang benar, perusahaan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak dan menghitung pajak terutang sesuai dengan UU PPh. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.